Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mesyananda dengan NIM 081128253031. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman yang ketiga, yang dimana soalnya itu buatlah program untuk menampilkan hanya baris ke N dari segitiga Pascal. Untuk logikanya, di mana program itu dimulai dengan mendeklarasikan dua variabel bertipe integer, yaitu N untuk menentukan jumlah baris atau batas input dari I, dan I sebagai variabel pencacah dalam perulangan. Setelah program itu menerima input nilai dari pengguna, maka program akan menginisialisasi variabel angka dengan nilai 1 sebagai titik awal perhitungan. Selanjutnya, program akan menggunakan struktur kontrol untuk perulangan for yang berjalan mulai dari 0 hingga nilai N. Di dalam setiap iterasi, program akan menampilkan nilai angka saat ini ke layar, kemudian memperbarui nilai tersebut menggunakan rumus kombinasi matematis. Di mana proses pembaruan ini dilakukan untuk mengalihkan nilai angka dengan hasil pengurangan N dan I. Lalu membagikannya dengan I ditambah dengan 1, maka hal ini akan menghasilkan deret bilangan yang membentuk barisan koefisien binomial atau satu baris spesifik pada segitiga Pascal sesuai dengan input yang dimasukkan. Untuk pseudocode-nya, di mana ada variabel N, I, dan angka untuk yang bertipe berdata integer, lalu dia akan menginput N, lalu angka itu diisi dengan 1 atau diibaratkan dengan 1, dan dia melakukan perulangan untuk I itu diisi dengan 1 sampai N, maka dia akan masuk ke perulangan di mana dia akan mencetak angka, di mana angka dan spasi ya. Angka dan spasi. Spasinya ketinggalan. Dia akan mencetak angka dan spasi. Di mana angka itu akan diisi dari angka. Angka dikali dengan N dikurang dengan I. Lalu dibagi dengan I itu ditambah dengan 1. Lalu ini selesai dari sebuah perulangan. Nah, jika dia sudah mengisi angka itu dalam penjumlahan ini atau perkalian dan pembagian ini, maka dia akan menambahkan nilai I itu dengan 1. Kalau melanjutkan lagi perulangan sampai kondisi ini tidak lagi terpenuhi. Dan selesai. Lanjut ini untuk programnya, dan untuk penjelasan programnya, saya langsung menampilkan programnya ya. Salah. Nah, sini yang pertama itu memasukkan library stream untuk mendukung perintah input si in dan output si out. Jadi, di sini ada input airstream. Input airstream ini jika kita tidak menggunakan ini, maka program tidak bisa membaca fungsi cout dan in. Lanjut, dia menggunakan standar namespace C++ agar penulisan kode itu lebih ringkas tanpa awalan std.2.2. Jadi kayak using namespace std itu supaya kita itu tidak perlu lagi menambahkan std.2.2 di setiap awalan perintah input output. Jadi kayak di sini ada cout nih, berarti sebelum cout kita harus menambahkan std.2.2 ini seperti ini. Tapi karena kita sudah menggunakan using namespace std, maka ini berlaku untuk semua input output. Jadi tidak perlu lagi menambahkan std.2.2. Lanjut ke fungsi utama. Di fungsi utama dari program, ini berarti menandakan mulai sebuah program. Sini ada variabel n, i, dan angka yang diisi dengan 1. Lalu dia akan men-out atau mencetak masukkan n ke layar output dan memberikan perintah pada pengguna untuk memasukkan nilai n. Lanjut, dia akan membaca nilai yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel n. Lanjut, dia melakukan perulangan nih. Jika i itu sama dengan 0 dan untuk i itu kurang dari sama dengan n, maka dia akan mencetak nilai angka dan spasi. Lalu angka itu akan dikali dengan N dikurang dengan I dibagi dengan I ditambah dengan 1.
Jika sudah, maka dia akan melakukan perulangan kembali dengan berawalan I itu ditambah dengan 1. Maka sekarang I itu sama dengan 1 untuk 1 itu kurang dari sama dengan N. Jika iya, maka dia akan melakukan pengulangan ini. Sampai kondisi yang ini tidak lagi terpenuhi, maka dia selesai. Oh ya, oke, seperti itulah ya penjelasannya ya. Ini untuk penjelasan programnya. Untuk running program, di sini saya masukkan angka 5. Nah, kenapa 1, 10, 10, 5, 1? Sini kita coba cek. Kita lihat ya. Oke. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini untuk 5 itu 1, 5, 10, 10, 5, 1. Itu sebenarnya dimulai dari 0 ya. Nah, ini. 1, 5, 10, 10, 5, 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Benar berarti kan. Maka kemungkinan nih, kemungkinan program ini kemungkinan benar karena untuk hasilnya pada si out itu sudah benar. Ini untuk penjelasan runningnya. Dimana di sini dimisalkan pengguna itu memberikan input nilai N itu adalah 5. Maka pertama dia akan muncul teks masukkan N. Dimana pengguna akan mengetik nilai 5. KN itu adalah 5. Maka program itu menyimpan nilai N itu sama dengan 5 dan menginisialisasikan angka itu sama dengan 1. Lalu masuk ke perulangan, di mana program melakukan perulangan dari itu sampai sama dengan 0 sampai I itu sama dengan 5. Untuk kondisi I itu kurang dari sama dengan N. Di mana di setiap langkah program akan mencetak nilai angka saat ini. Kemudian menghitung nilai berikutnya menggunakan rumus angka, di mana angka itu dikali dengan N dikurang dengan I, dibagi dengan I ditambah dengan 1. Dia akan melakukan perulangan. Untuk pertama, untuk iterasi yang pertama itu untuk I itu sama dengan 0, maka dia akan mencetak nilai 1. Di mana hitung nilai baru. 1 dikali dengan 5 dikurang dengan 0 dibagi dengan 0 ditambah dengan 1 sama dengan 1 dikali 5 dibagi dengan 1 sama dengan 5. Itu pun dengan selanjutnya. Ini langsung dicetak, cetak, 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 dan cetak, cetak. Jika nilainya sudah 0, maka artinya selesai sebuah perulangan itu. Maka dia program itu akan mencetak dari angka 1, 5, 10, 10, 5, dan 1. Dari berawal dari sini ya. Nih, ini kan angka nih. Angka itu adalah 1. Jadi pertama sekali itu akan tampil 1. Nah, ini dari hasil perhitungan yang pertama. Untuk hitungan kedua itu 10. Hitungan ketiga itu 10, 5, dan 1. Maka 1, 5, 10, 10, 5, 1. Dan selesai. Untuk flowchartnya itu sama aja, hanya membedakan itu menggunakan diagram arus ya. Yang pertama itu ada bentuk oval untuk start dan untuk selesai. Untuk mulai dan untuk selesai, lalu ada bentuk jajar jenjang itu untuk input dan output. Di mana sini masuk ke perulangan. Jika perulangan ini terpenuhi, maka dia akan mencetak angka. Lalu melakukan proses untuk angka itu dikali dengan N dikurang dengan I dibagi dengan 1. I ditambah dengan 1. Lalu indeks I itu ditambah dengan 1. Untuk melakukan perulangan kembali. Jika ini masih terpenuhi atau I itu masih kurang dari sama dengan N, maka dia tetap melakukan perulangan ini. Jika tidak, maka dia langsung selesai. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata dan banyak kurangnya, saya mohon maaf. Apabila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.